call you Rose. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, saya Dewi Anggraini sebagai wawancara dan rekan saya Nasra Amelia sebagai editor, saya Spika Melasa sebagai kameramen, saya Sahara sebagai kameramen. Di sini kami akan mewawancarai Kak Dimas sebagai mahasiswa berprestasi dan menjadi ketua BEM pada periode saat ini. Baiklah, langsung saja kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini saya Dewi Anggraini berbincang langsung dengan salah satu mahasiswa yang bisa manajemen waktu kuliahnya. Beliau juga menjadi salah satu mahasiswa yang mendapatkan IPK tertinggi kelas sekaligus menjadi ketua BEM pada periode saat ini. Perbincangan kali ini akan menceritakan bagaimana perjuangan Kakak Dimas menjadi mahasiswa yang cukup aktif dan kreatif dalam memanfaatkan waktu sebaik mungkin, terlebih lagi di umur yang cukup muda. Kak Dimas ini merupakan salah satu mahasiswa berprestasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Trinanti. Baiklah, sebelum memasuki perbincangan, dipersilakan Kak untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dimas Riyandi dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5. Baiklah, setelah perkenalan, tadi langsung saja kita mulai perbincangan kali ini bersama Kak Dimas dengan sebuah cerita yang berkesan. Saya bertanya, apa saja pengalaman yang dapat dipelajari untuk meraih IPK tertinggi di kelas? Untuk meraih IPK tertinggi di kelas, kita hanya cukup belajar pada saat dosen menjelaskan materi, baik itu dalam mata kuliah apapun. Kemudian jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang diberikan dosen, serta pelajari kembali apa yang telah disampaikan dosen saat pembelajaran. Pengalaman yang cukup menarik untuk dicontoh. Selanjutnya, bagaimana sih cara kakak dapat menangani situasi ketika kakak merasa kewalahan dengan tugas? Untuk situasi jika kewalahan, untuk itu ketika dosen memberikan tugas, sebenarnya kita harus mencatat deadline yang terlebih dahulu. Ketika tugas itu akan dikumpulkan minggu depan, maka kita harus mempersiapkan saat tugas itu diberikan. Itu saja. Strategi apa saja yang kakak gunakan untuk mencapai IPK tertinggi? Untuk strategi sebenarnya tidak ada strategi khusus, tapi untuk meraih IPK tertinggi kita hanya fokus untuk menyelesaikan tugas sebaik dan secepat mungkin, karena penilaian dosen itu terlihat dari hasil apa yang kita kerjakan. Pelajaran yang paling berharga yang dapat kakak ambil dari meraih IPK tertinggi apa Kak? Untuk pelajaran dari meraih IPK itu sendiri, ya saya merasa bahagia, merasa senang bahwa dengan mencapai IPK tertinggi itu menyadari bahwa saya harus berjuang untuk mempertahankan IPK tinggi tersebut agar ini berguna untuk masa depan saya ke depannya. Masa motivasi untuk kakak. Iya. Selanjutnya, apa ada momen tertentu selama studi kakak di mana kakak merasa kesulitan mencapai target akademik? Dan bagaimana kakak bangkit dari situasi tersebut? Ada momen dikala kita kesulitan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen. Hampir di akhir deadline kita menyelesaikan tugas itu, dan bagaimana sih cara untuk bangkit itu dari diri kita sendiri. Ketika kita memang berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang terbaik, maka kita usahakan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Lebih ke proses. Iya, lebih ke prosesnya. Oke, baiklah, setelah akademik sekarang selain prestasi kakak di bidang akademik, apakah ada di bidang lainnya Kak? Untuk prestasi di bidang lainnya itu tidak ada, tapi saya mengikuti beberapa organisasi di ruang lingkup kampus. Kalau boleh tahu organisasi apa saja? Itu ada dua. Yang pertama itu ada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan yang kedua itu adalah Resimen Mahasiswa. Kalau boleh tahu kakak menjabat sebagai apa nih di organisasi BEM? Untuk di organisasi BEM saya menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan pada periode 2023-2024. Cukup menarik ya. Selama kakak menjabat, apakah ada tantangan terbesar yang kakak hadapi selama ini? Untuk tantangan dalam berorganisasi, yang pasti ada yang namanya miskomunikasi.
di mana setiap apapun itu di organisasi manapun seringkali terjadi permasalahan seperti miskomunikasi, karena kita terkadang lupa untuk menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, dan untuk keanggotaannya juga terkadang lupa untuk menyampaikan ke kita. Bagaimana cara Kak menghadapi? Untuk mengatasinya itu dengan selalu menghubungi ketika ada waktu di mana saya tanyakan apakah ada informasi terbaru dari tiap divisi, biar saya tahu perkembangannya tiap bulannya. Berarti adanya interaksi antara Kakak dengan... Iya, benar, adanya interaksi antara anggota dan ketua. Bagaimana Kakak menjaga semangat dan motivasi tim BEM agar tetap solid dan produktif? Untuk menjaga agar tetap solid ya kita sama-sama kita adakan sebuah event di mana kita harus kerjasama di situ. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah ditugaskan sehingga kita bisa mampu memotivasi diri kita sendiri dalam mengikuti organisasi. Bagaimana cara Kakak menyelesaikan perselisihan dalam berorganisasi maupun di luar organisasi? Kalau perselisihan dalam organisasi itu biasanya kita selesaikan secara bersama, kita ungkapkan apa permasalahan yang terjadi, kemudian kita cari nih sama-sama solusi agar permasalahan tersebut tidak akan ada lagi gitu. Dengan cara itu dievaluasi ya? Iya, mungkin evaluasi merupakan bentuk di mana kita tahu masalahnya apa dan bagaimana cara penyelesaiannya. Selama menjadi ketua BEM selama ini, apa saja nih Kak program kerja yang sudah terlaksanakan dan yang belum terlaksanakan? Untuk yang terlaksanakan itu kita pernah adakan bansos di saat bulan Ramadan. Ini merupakan bentuk kepedulian kita terhadap sesama manusia, khususnya kita tujukan untuk para yatim piatu. Kemudian ada yang namanya event, ada gebiar. Gebiar ini ada dua bentuk, itu ada gebiar dalam memperingati hari-hari penting, baik itu hari Pancasila, hari kemerdekaan dan lain-lain. Kemudian dan gebiar kedua itu terkait gebiar literasi kampus yang ditujukan untuk anak SMA, SMK, MA sekota Palembang untuk bergabung dalam sebuah event lomba. Sudah banyak ya Kak? Ya, tapi masih banyak sih yang belum terlaksana. Mungkin salah satunya yang mungkin akan terlaksana itu kita adakan pelatihan-pelatihan yang dimana pelatihan ini akan bermanfaat untuk para mahasiswa FKIP khususnya. Pelatihan seperti apa Kak? Pelatihan yang akan dilaksanakan itu seperti ya menjadi pembawa acara, karena seperti yang kita tahu FKIP itu bukan hanya sebagai guru nantinya, tapi kita ada keahlian lain, kita ada bentuk profesi lain yang bisa kita raih selain menjadi guru, itu menjadi pembawa acara, menjadi penyiar berita, bahkan penyiar televisi. Cukup menarik. Dari yang sudah Kakak lakukan selama ini, benefit apa saja sih Kak yang Kakak dapat dari organisasi BEM? Untuk benefit itu sendiri, itu yang pasti pengalaman. Di mana pengalaman di BEM ini memang benar-benar sangat membantu kita untuk masa depan, di mana di sini kita dilatih, kita dibina, kita diajarkan terkait apapun di bidang pendidikan, khususnya di bahasa Indonesia. Saran Kakak untuk memotivasi mahasiswa lain supaya aktif dalam berorganisasi? Motivasi ya. Motivasi untuk para rekan-rekan yang mungkin belum tertarik dengan keikutsertaannya dengan organisasi, ikutilah organisasi karena organisasi itu tidak merugikan kalian, di mana dalam organisasi kita dibentuk, dilatih, dan dibina berdasarkan dengan aturan yang ada, berdasarkan dengan apa yang akan kita raih ke depannya. Maka ikutilah organisasi agar kita bisa maju untuk kedepannya. Motivasi yang cukup bagus dari Kak Dimas untuk kita semua agar dapat
ikut berorganisasi untuk dampak yang lebih panjang seperti ruang lingkup kerja, relasi dan pengalaman selama di kampus, ruang lingkup kerja. Baiklah, pada kali ini Kak Dimas sudah banyak sekali berbagi informasi serta motivasi yang sangat inspiratif bagi kita semua. Sebelum kita akhiri perbincangan pada hari ini, kami berterima kasih atas partisipasi kakak untuk hadir dalam berbincang dan menyempatkan waktunya hari ini. Semoga apa yang kakak bagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada Kak Dimas yang bisa mengikuti wawancara ini dari awal hingga selesai. Selamat siang dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.